Kasih setiamu tiada bertara, dikala suka atau duka pun. Kasih setiamu yang kau curahkan menyelamatkan seluruh hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, kasih setiamu tiada taranya. Yang ku perlukan selalu kau berikan. Besar setiamu kepadaku. Musim kering dan hujan bergantian, semesta alam yang menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Kasih setiamu tak bercela. Besar setiamu, besar setiamu, kasih setiamu tiada taranya. Yang ku perlukan selalu kau berikan. Besar setiamu kepadaku. Kasih setiamu tiada curahkan, menyelamatkan seluruh hidupku, menyelamatkan seluruh hidupku. Kasih setiamu tiada bertara, dikala suka atau duka pun. Kasih setiamu yang kau curahkan menyelamatkan seluruh hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, kasih setiamu tiada taranya. Yang ku perlukan selalu kau berikan. Besar setiamu kepadaku.
dekat kepadamu, ya Tuhanku. Berikanlah tanganmu, peganganku. Hidupku bertenggelam di lautan yang dalam. Bawalah jiwaku
Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Aku bagaikan tambayan yang kosong di sumur-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Hatiku haus dan rindu mendengarkan firman-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Kenapa Pak Yuko?
di hari Tuhanku. Cek. Jangan ku tertinggal di kedatanganmu, biar kuasa yang panas mengikat dirimu. Tinggal tanda kuasa yang panas. Yesuslah harapanku di hari Tuhanku.
Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk Amang, Inang dan Naposo Bulung. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu bagi kita, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab saat ini Ia telah mengumpulkan kita di bait-Nya yang kudus ini. Kiranya kita selalu memuji Tuhan kita yang selalu setia menyertai kita dalam perjalanan hidup kita, juga gerejanya, hingga kita kini boleh berjalan dalam berbagai situasi yang terjadi. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memberkati hidup kita. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-15 setelah Trinitatis. Dan topik minggu kita hari ini adalah ibadah disertai rasa cukup.
Sekarang marilah kita satukan hati dan pikiran kita dalam persekutuan yang kudus ini. Dan kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 3 ayat 1 sampai ke 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu,
oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu ini yang tertulis di dalam titah ke-10 dan artinya. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasehati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami
selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai nas epistel minggu ini, yaitu dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-146 ayat 1 sampai 10. Kita membacanya secara responsoria. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi
laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, Yahweh, turun-temurun. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bangkit, kita sujud.
Shalom. Warta Jemaat HKBP Bogor, Minggu 25 September 2022. Warta umum. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-15 setelah Trinitatis. Topik minggu kita adalah ibadah disertai rasa cukup. Kedua, anak lahir. Pada hari Senin 19 September 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan, anak kedua, bagi keluarga Bapak Krisantofel Sander Parulian Manurung, Ibu Yeni Oktaviani Borusi Payung, alamat sektor Kana. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. Yang ketiga, anggota jemaat belajar Ruas Parguru telah diterima sebagai anggota jemaat belajar Deborah Boru Siregar Naposo Bulung, datang dari Islam. Alamat Kampung Bohlam RT 01 RW 07 Ciburui Cigombong Bogor. 4. Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari Minggu yang akan datang 9 Oktober 2022 di ibadah pukul 7 WIB, gereja akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada jemaat yang akan membawa anaknya menerima baptisan kudus supaya datang mengikuti katesisasi baptisan kudus pada hari Rabu 5 Oktober 2022 pukul 17 WIB bertempat di konsistori dan membawa surat pengantar dari sintua sektor masing-masing. Orang tua tidak perlu membawa anaknya katesisasi baptisan. Yang kelima, pertangyangan sektor. Pada hari Kamis 29 September 2022 mulai pukul 19 WIB, ibadah pertangyangan sektor bertempat di gedung sekolah minggu lantai 2. Tuan rumah dan pelayanan pertangyangan sektor adalah sektor Karmel dan sektor lainnya dapat mengikuti melalui Zoom. Link Zoom akan dibagikan oleh sintua sektor melalui WA Group. Diminta kepada jemaat supaya hadir mengikuti ibadah pertangyangan tersebut dengan mengikuti protokol kesehatan. Yang keenam, kunjungan gerejawi paduan suara Kor Ama. Pada hari ini Minggu 25 September 2022, paduan suara Kor Ama melakukan kunjungan gerejawi ke HKBP Immanuel Kandang Roda yang dipimpin oleh Pendeta Samuel Simanjuntak STH. Mari kita doakan agar kunjungan gereja tersebut berjalan dengan baik, menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Yang ketujuh, informasi resort. A. Sesuai dengan program kerja resort HKBP Resort Bogor, maka pada hari ini Minggu 25 September 2022 akan diadakan pertukaran pelayanan firman seresort Bogor, sekaligus mengumpulkan persembahan di semua ibadah untuk mendukung anggaran resort 2022. Yang berkhotbah di gereja kita pada ibadah pukul 10 WIB adalah Pendeta Karyani Boru Siagian, uluan huria gereja kita melayani di HKBP Pelabuhan Ratu
bersama dengan Sintua BF Hutajulu Parhalado Resort. Pendeta Samuel Simanjuntak STH melayani di HKBP Immanuel Kandang Roda. Sintua MT Silaen Parhalado Resort Maragenda di HKBP Pura Bojong Gede. Dewan Koinonia PHD Inahana pada hari Kamis 29 September 2022 pukul 10 WIB persekutuan Inahana diadakan di rumah keluarga Nyonya Sitorus Boru Panjaitan, alamat Sektor Nasaret. Persembahan kantong keempat. Pada hari Minggu 2 Oktober 2022 kita akan menyampaikan persembahan kantong keempat di dalam amplop seperti biasanya untuk keperluan gereja dan kita memberikannya ke depan altar. Informasi panitia Parolopolopon, Gotilon dan ulang tahun HKBP Bogor ke-90 tahun. Dalam rangka meriahkan pesta Parolopolopon, Gotilon dan ulang tahun HKBP Bogor yang ke-90 tahun, panitia memberikan kesempatan bagi putra-putri HKBP Bogor untuk ikut lomba vlog. Lomba vlog terdiri dari 2 tema, yaitu 1. Tema HUT 90 tahun HKBP Bogor. 2. Tema memaknai pesta Gotilon di zaman now. Persyaratan dan pendaftaran atas lomba vlog dapat dilihat dalam website HKBP Bogor www.hkbpbogor.org. Diharapkan Amang Inang dapat memberitahukan kepada putra-putrinya untuk ikut berpartisipasi dalam memeriahkan lomba vlog ini. Pada hari Minggu 25 September 2022 mulai pukul 8 sampai 12 WIB, panitia Parolopolopon, Gotilon dan ulang tahun HKBP Bogor ke-90 tahun akan mengadakan bazar makanan bertempat di lantai dasar. Pembelian secara PO sudah terlaksana melalui panitia. Punguan kategorial dan sektor masing-masing dan PO sudah ditutup hari Jumat 20 September 2022 pukul 12 WIB. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Ruas Huria HKBP Bogor dalam mensukseskan Parolopolopon, Gotilon dan ulang tahun Huria ke-90 tahun. Ayo kita sukseskan bazar ini dan kita dari kita untuk kita. Yang terakhir, keuangan. Saldo pertanggal 16 September 2022 berjumlah 96.071.635 rupiah. Saldo Ruas Mangurupi Ruas berjumlah 32.450.000 rupiah. Pemasukan 51.703.422 rupiah. Pengeluaran 36.918.250 rupiah. Saldo per tanggal 23 September 2022 143.306.807 rupiah. Demikian warta jemaat yang kami bacakan pada minggu ini. Selengkapnya
kita dapat membacanya pada warta edaran yang kita pegang masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
kembali ke ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dari surat Rasul Paulus ke Timotius. Yang pertama, pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Tapi saya juga membaca sampai ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, topik kita ibadah disertai rasa cukup. Saya mohon kita untuk dapat bernyanyi bersama, nyanyi yang bisa mengingatkan dan menggugah kita, dibantu oleh song leader nanti dengan nyanyian apa yang dicari orang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Pagi, siang, petang, malam, uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Kita nyanyikan bersama. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Yang pagi, petang, uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus.
kasih untuk kita semuanya. Itulah kehidupan kita, bahwa kita tidak terlepas dengan uang. Apalagi kita sebagai orang Batak sangat berjibaku ya untuk mencari sesuatu yang sangat berarti, yang kita butuhkan bahkan kita inginkan untuk memenuhi di dalam keluarga kita. Jadi bukan hanya prestasi yang dicari orang, tapi juga prestise dikejar oleh orang. Itu sebabnya filosofi orang Batak toluha, hamoraon, hagabeon, hasangapon. Itulah luar biasanya. Untuk tujuan inilah banyak orang Kristen jatuh dalam berbagai pencobaan. Jadi prinsip hidup tak lagi mencari sesuap nasi untuk kebutuhan keluarga, kebutuhan primer ya, tetapi orang juga mencari segenggam berlian katanya ya. Ini muncul viral ya, ibu-ibu katanya mencari sesuap nasi dan segenggam berlian. Artinya adalah bahwa hidup ini tak cukup hanya makan. Orang mencari jabatan, kedudukan, kekayaan, berlimpah ruah. Luar biasa kita sebagai orang tua untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, sadar atau tidak kita telah kehilangan hubungan dengan keluarga ya. Subuh kita sudah berangkat bekerja, apalagi di kota-kota besar. Di kota Jakarta itu luar biasa hiruk pikuknya manusia. Dari stasiun Bogor saja ini jam berapa pertama kereta berangkat? Subuh ya. Manusia sudah berjubel ke kota. Dari kota juga begitu kemana-mana. Dari Kerawang, dari Bekasi ke kota, ke Jakarta. Dari Bogor ke Jakarta. Dan masih banyak dari kota-kota lain untuk mencari nafkah di kota-kota besar, termasuk di kota kita ini, kota Bogor. Hasil apa? Kita berangkat subuh, anak kita masih tidur, alias pipit dope si malolong nate. Pulang kita dari kerja kita, udah malam. Kita temui anak kita juga sudah tidur. Tong ngepipit si malolong. Kapan ada waktu kita untuk bercengkrama, ya, menasihati anak kita, mengenali dia, karakternya, apa yang dia butuhkan. Bukan hanya kita memberikan dia makan dan membesarkannya, tapi bagaimana kita memberikan pelukan kita, memberikan kasih sayang kita, elusan kita kepada anak-anak kita. Itulah luar biasanya manusia secara umum untuk mencari sesuap nasi dan segenggam berlian tadi ya. Jadi inilah yang harusnya kita renungkan. Saya yakin kita mengenal paling tidak nama atau juga sosok seorang Steve Jobs. Tak cuma kaya dan sukses, dia juga mewariskan kemajuan teknologi bagi peradaban manusia. Namun siapa sangka di akhir hidupnya Jobs menyatakan tentang penyesalannya akan kehidupan yang sudah dia jalani. Katanya, dalam dunia bisnis aku ada simbol kesuksesan. Seakan-akan harta
dan diriku tak bisa dipisahkan. Namun ketika aku berbaring di rumah sakit dan merenungkan jalan hidupku, maka kekayaan, nama yang tenar, kedudukan, semuanya tidak ada artinya lagi. Bahkan itu hanya sebuah ilusi. Sekarang aku mengerti, katanya. Asal memiliki harta secukupnya itu sudah cukup. Mengejar kekayaan tanpa batas bagaikan monster yang mengerikan. Itulah kesaksiannya ya. Jadi dengan berjalannya waktu, suatu saat kita akan sampai pada tujuan. Tujuan apa? Akhir hidup kita. Jadi bagaikan panggung atau pentas, maka tirai panggung itu satu saat akan tertutup dan pentas akan berakhir. Hidup kita ini akan berakhir. Katanya yang patut dihargai adalah hubungan kasih antara keluarga, kasih cinta antara suami dan istri, dan juga kasih persahabatan dengan teman-teman. Luar biasa kesaksian dia ini. Kadangkala memang kehidupan kita karena kekayaan itu, nama dan kedudukan ini bisa saling bertolak belakang dengan hubungannya. Padahal sebenarnya tidak semuanya seperti itu. Tapi justru fakta membuktikan karena uang, karena harta kekayaan, loh dulu dia ini miskin, sekarang sudah kaya. Gak ada lagi kedekatan. Sekarang rumah orang di kota-kota besar temboknya sudah tinggi-tinggi. Kalau di kampung dulu kita masih bisa memanggil saudara kita, Hamuna, halo Horas, nah kan? Ya, sekarang ini sudah ditutupi dengan tembok. Artinya adalah orang begitu sulitnya untuk masuk ke dalam rumah kita. Rumah kita sudah kita tutup rapat. Hanya kita yang bisa menikmati. Orang lain tak dapat lagi datang. Dulu rumah kita yang terdiri dari tepas itu mungkin masih lantai tanah atau sudah semi permanen. Masih ada pertanyaan, masih ada persekutuan, masih ada orang datang. Orang dari kampung bisa berminggu-minggu tinggal di rumah kita. Mau makan gulamo kek, mau makan tahu tempe, semua penuh dengan sukacita. Sekarang apa yang terjadi? Sudah telepon. Banyak kali urusanku. Neng pajupang au, dohot pimpin aku. Kami ada pertemuan. Di sana kami rapat. Tidak ada lagi hubungan dengan keluarga. Bahkan dengan pasangan pun bisa menjadi renggang. Kita sudah menikmati pekerjaan kita di tempat kita bekerja dengan teman-teman kita yang lain. Lupa keluarga, lupa istri, lupa anak-anak. Bahkan lupa orang tua kita. Kekayaan itu, uang itu, orang menjadi bersifat individualistik, menjadi egosentris. Dia tak dapat lagi melihat sisi lain bahwa di luar dunianya masih ada orang lain. Banyak orang ingin kaya, setelah kaya ingin lebih kaya lagi. Setelah berhasil merengkuh kekayaan, yang masih terobsesi menjadi yang lebih kaya lagi.
menjadi paling kaya di dalam keluarga, paling kaya di kotanya, paling kaya di Indonesia ini, kalau bisa paling kaya di dunia. Tak ada habisnya ya. Tahukah kita bahwa kekayaan dan hubungan seperti yang tadi selalu berbanding terbalik. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kenapa semua itu bisa terjadi? Karena orang-orang telah mengorbankan hubungan. Dalam keluarga bisa terputus hubungan kakak beradik hanya karena harta warisan, peninggalan orang tua. Bisa tidak omongan bertahun-tahun, bahkan bisa saling bunuh. Itulah hebatnya kekuatan uang itu. Maka sekali terjerat cinta akan uang dalam ayat 10 tadi ya, maka kita akan selalu merasa lapar dan kurang akan sesuatu. Belajar dari kesaksian Steve Jobs tadi, salah satu orang yang terkaya sejagat, akhirnya dia mengakui kebenaran firman Tuhan. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Akhirnya itu juga yang terlontar dari pengakuannya. Jadi sebelum pentas selesai, tirai panggung tertutup, apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita ini? Bapak Ibu Saudara yang kekasih, latar belakang yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, karena ada pengajar-pengajar sesat yang masuk menyusup di tengah-tengah gereja pada waktu itu. Supaya berhati-hati bahwa karena mereka mencintai uang, mereka jatuh ke dalam pencobaan, mereka jauh dari Tuhan. Jadi perikop ini untuk mengajar kita bagaimana memaknai, mencari dan menggunakan uang itu dalam kehidupan kita. Apakah dia sebagai alat, apakah dia sebagai tujuan? Memang tiap-tiap orang akan berbeda memahami dan memandang bagaimana sebenarnya uang itu. Itu sama kalau kita diperlihatkan kepada hewan atau kuda, zebra. Apakah zebra itu warna putih, kuda putih yang bergaris-garis hitam? Atau kuda hitam yang bergaris-garis putih? Yang mana yang benar? Dua-duanya bisa benar ya. Dua-duanya bisa benar. Tergantung bagaimana sudut pandang kita melihat itu. Begitu juga dengan uang itu. Atau dengan media, internet. Dan semua yang kita miliki. Sebagaimana uang itu dia punya dua sisi. Apakah dia menjadi hamba yang baik atau tuan yang jahat bagi kita. Begitu juga dengan internet, gadget ini yang terus setiap hari mungkin 20 jam ada di tangan kita terus. Pada saat kita tidur saja enggak kita pegang ya. Ketika saya tiba dalam ibadah pertama saya di Ojakon tanggal 14 Agustus, saya sedikit kaget. Kita memang sudah memasuki postmodern dengan menggunakan
teknologi canggih bahwa tata ibadah kita semua jemaat diperkenankan membuka handphone kita. Yang biasanya saya masih sedikit alergi dengan membuka handphone pada saat ibadah. Karena dengan satu pemahaman, benarkah kita menggunakan ini dengan baik atau tidak? Jangan-jangan ada anak-anak kita, dia buka handphone seolah-olah dia beribadah, tetapi dia justru main game. Apalagi dengan khotbah yang panjang, boring, maka dia akan membuka game ini. Kan begitu. Begitu banyaknya kor-kor. Apalagi bahasa Batak kagak ngerti, diajak oleh mama saya harus ibadah. Justru saya menjadi salut. Itu tergantung bagaimana kita memakai gadget itu. Hanya tujuan keuangan gereja untuk mengurangi apa? Pengeluaran, itu saja kan. Tapi apakah benar bahwa kita juga membuka Alkitab kita dengan elektronik? Apakah ini kudus? Itu menjadi satu pertimbangan bagi kita. Lalu nanti akhirnya Alkitab kita ini akan menjadi satu pajangan saja di lemari buku kita. Dan bahkan berdebu, tidak pernah kita membukanya. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, saya tidak sedang menentang itu. Tapi mari kita mencermatinya. Baiklah kita membawa Alkitab kita, silahkan. Kalau dulu orang mana lebih baik? Ketinggalan Alkitab atau ketinggalan handphone? Ketinggalan Alkitab katanya. Ya. Karena sudah ada di handphone Alkitab elektronik. Begitu kita merangkak maju dan maju hingga pada hari ini semua kita harus melihat dan kita harus memiliki handphone. Terima kasih kepada Steve Jobs juga ya, dan ahli-ahli internet, semua penemu-penemu itu membawa kita dalam kemajuan ini. Lalu itu akan diperhadapkan dengan kita. Bagaimana kita menyikapi itu semuanya? Karena handphone ini juga yang membuat anak kita dalam bahaya. Karena kita sudah memfasilitasi mereka semua dengan berbagai fasilitas. Mereka tidak ada lagi daya juang. Mereka tidak melihat perjuangan kita bagaimana menghidupi keluarga. Ada beberapa keluarga, semuanya sudah terpenuhi. Anak-anak tidak mandiri, semua dimanjakan, semua difasilitas, mobilnya semuanya. Satu ketika orang tuanya meninggal, mereka tak dapat berbuat apa-apa. Karena mereka tak bekerja. Hanya game ini saja, gadget ini saja yang terus dipergunakan. Kalau ini dipergunakan untuk menghasilkan uang, oke. Itu jauh lebih baik. Daripada anak-anak kita menggunakan ini, gagal kuliahnya, gagal di pekerjaan, terlambat masuk bekerja, dan kita sendiri yang mempertimbangkan positif negatifnya. Saya pikir kita semua setuju ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apalagi anak-anak kami remaja Naposo. Saudara yang kekasih dalam Kristus, saya mau katakan kita jangan alergi dengan media, tapi jangan kita diperbudak oleh media. Jangan kita diperbudak oleh internet dan juga gadget kita ini. Jadi itu baik atau jahat, alat tersebut tergantung kepada pemakainya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, kata Paulus, ada makanan, pakaian itu cukup. Bagi orang cukup itu relatif. Saya makan bisa 2 piring,
Orang lain makan setengah piring, dia kenyang, sama-sama kenyang. Relatif ya. Cukup ini bagaimana? Ya, tidak memboroskan, tidak menghamburkan, tidak berlebihan, yang akhirnya terbuang dan tak berguna. Tapi cukup adalah saya dapat berbagi juga kepada orang lain. Dengan rasa cukup, kekayaan saya begini saya cukup, maka saya bisa memperlebar kerajaan Allah. Amin. Ya, mari kita pergunakan sekaya apapun itu pagi kita. Mari kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Apa gunanya seorang memperoleh semua harta dunia ini kalau ia kehilangan nyawanya, kata Yesus. Kalaupun ada rumah kita yang mewah, ketika tirai panggung itu tertutup, akhir hidup kita berakhir, kita hanya dikubur di tanah yang lebarnya berapa meter Bapak Ibu? 1 kali 2 atau 2 kali 1? Ya, terserah ya, panjang kali lebar atau lebar kali panjang. Hanya sebesar peti itu saja ya. Itu saja rumah kita. Enggak kita bawa ternyata rumah mewah kita itu. Walaupun kita punya mobil yang mewah sampai miliaran harganya, membawa kita ke kuburan mobil apa Bapak Ibu? Ambulans kalau di kota besar. Molo di huta-huta do nama buani. Itatan te. Doh beca. Tiki di barus hami mangula. Dan ada ambulans. Beca dorongi do mabuan mayati. Di bagasan roha wetahe Tuhan. Ngangoluon paet. Ma tepe upaet dope. Mengerikan. Di daerah banjir udah susah hidupnya, banjir terus. Saya waktu di Bekasi tinggal, ini banjir, ini kiriman dari Bogor katanya. Waduh, air kok dikirim, uang kek yang dikirim gitu ya. Sekarang saya tinggal di Bogor, nggak ada lagi kiriman dari banjir, dari Bogor banjirnya. Sudah hidup. Waktu hidup kebanjiran, mati juga kuburannya kebanjiran. Ngeri kali hidup ini. Kalau kita punya baju yang mahal, ratusan juta. Gak tahu saya apa ada baju ratusan juta, ada lah ya. Pasti ada lah. Kita mati pakai baju apa Bapak Ibu? Pamulu hita halak batak holan jas. Najegi sido kan. Dan mungkin pakai onda beli orang sada do pakai oni kan itu. Do kebaya na umargai kan. Si patak kay naon tikip kebaya penganten na do pakai ido tung mate. Tonahon. Nanti kalau mama mati baju kebaya pengantinku ini ya pakaikan ke akuin. Nah, kan adong do songoni kan. HP dihalak ion, ada dipakehon. Kain kafan. Gak ada yang dibawa apa-apa. Masuk kita gak ada kita bawa apa-apa. Keluar pun kita tidak membawa apa-apa, kata Paulus. Lalu apalah arti hidup kita ini? Kalau kita punya rasa cukup, kita bersyukur. Kita sudah punya rumah, jangan mengeluh. Lihat orang yang tunawisma yang gak punya rumah. Alias gelandangan. Masihkah kita menengok ke sana? Kita punya makan yang cukup. Punya lauk yang mewah.
Alai dijabu pe orang namar badai. Apa gunanya kata Amsal Salomo? Makan daging tapi berbantah-bantahan. Kita tidak menengok orang di sana makan kerupuk saja cukup asal ada nasinya. Ya dosongoni tukang membangun parkir gereja divideokan. Tiki kami di resort Cibubur. Maaf. Nasa ondo idahana 2 hali. Holan idahan doh hua ikan itu. Terus begitu ya, gak ada lauknya, cuma hanya dengan kuah doang. Luar biasa. Tapi ya anak kota kita sudah memberikan makanan yang enak, susah banget makannya kan. Terbuang-buang bahkan. Coba kita makan di restoran, kenapa ada budaya meninggalkan, menyisakan makanan? Habiskanlah. Jangan kita menilai penilaian orang lain, nanti dikira orang saya congok, rakus. Udah di restoran kok sampai kering nasinya, sampai bersih. Padahal kalau dikumpulkan di semua sisa-sisa itu bisa memberi makan 100 orang, ya kan? Lebih bahkan. Jadi ada banyak orang merasa tidak cukup. Kita diajar oleh Rasul Paulus melalui firman Tuhan ini bagaimana kita untuk belajar bersyukur apa yang ada pada kita. Jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa. Seperti yang viral sekarang ini ya. Kekayaan dikumpulkan karena korupsi, karena penjudian dan banyak hal. Akhirnya berakhir di mana? Penjara. Namanya tercoreng, harga dirinya direndahkan. Apalagi halak Kristen musei, agak inahita kan. Ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Maka marilah kita untuk bersyukur dan merasa cukup apa yang sudah Tuhan berikan. Jangan kita sampai jatuh ke dalam dosa. Mari kita belajar dari Steve Jobs dan masih banyak pengalaman-pengalaman orang lain menjadi guru yang terbaik bagi kita. Amin, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, di dalam Kristus Tuhan kami, terima kasih atas firman-Mu yang sudah menyapa kami hari ini. Agar kami dapat belajar bahwa rasa cukup itu adalah ibadah bagi kami, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami Tuhan pakai menjadi alat-Mu, saluran berkat bagi banyak orang yang berkekurangan. Pakailah harta kami Tuhan, kedudukan kami dan semua yang ada pada kami untuk memperlebar kerajaan Tuhan di dunia ini. Siapapun kami yang hadir pada saat ini yang memiliki harta yang banyak atau sama sekali hidup yang pas-pasan dan bahkan di bawah garis kemiskinan. Tuhan, Kau pakai kami untuk alat Tuhan, memuliakan nama-Mu. Sadarkan kami Tuhan, agar kami tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kami hendak mendoakan jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak hingga dewasa, orang tua dan lansia, jompo. Tuhan berkati anak-anak kami dapat bertumbuh dengan baik, berikan kesehatan, panjang umur. Berkati orang tuanya untuk membesarkan, tambahkan rezeki, dan Engkau memberikan wibawa sorgawi untuk menyampaikan nasihat firman Tuhan bagi anak-anak mereka yang bersekolah. Tuhan berikan hikmat, kepintaran agar mereka dapat berhasil menyelesaikan studinya dengan baik dan dapat meraih cita-citanya.
Bagi anak-anak kami yang belum mendapatkan pekerjaan, biarlah Tuhan yang menyediakan agar mereka dapat berbakti kepada orang tua, menjadi orang-orang yang berguna bagi negara kami, bagi masyarakat dan gereja Tuhan. Dan bagi mereka yang bekerja, mereka dapat mengaktualisasikan apa yang mereka dapat untuk kemuliaan Tuhan. Dan bagi anak-anak kami secara khusus yang belum mendapatkan jodoh, Tuhan, Engkaulah yang mempertemukan agar mereka dapat membangun keluarga pada hari yang Tuhan tentukan. Kasihani anak-anak kami Tuhan, Engkaulah yang merenda masa depan mereka. Setiap kami orang tua berkati, berikan kami sahala wibawa sorgawi, agar kami dihormati oleh anak-anak kami, dihargai, dicintai, bukan karena kekayaan ataupun uang, tapi karena cinta kasih yang dapat kami berikan kepada keluarga dan sesama. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang tua kami lansia yang jompo, yang tak berdaya karena sakit penyakit, karena usia lanjut. Tuhan, Engkau menangkan mereka. Ingatkan mereka Tuhan dan pekakan pendengaran mereka akan sorga yang akan Engkau berikan bagi mereka. Jangan biarkan mereka tersesat, dilupakan oleh dunia ini, oleh karena iblis. Tapi Tuhan ingatkan bahwa sorga Tuhan sediakan bagi mereka, supaya mereka tetap berharap dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Kami mau mendoakan anak yang telah lahir di keluarga Chris Santofel Sander Parulian Manurung dengan Ibu Yeni Oktaviani Borusi Payung. Berkati mereka Tuhan agar mereka menjadi keluarga yang penuh cinta kasih, tambahkan rezeki, panjang umur, agar mereka mampu untuk membesarkan anak yang sudah Kau titipkan bagi mereka. Dan juga jemaat Ruas Parguru, Saudara Deborah Borusi Regar yang datang dari agama lain. Biarlah Engkau teguhkan imannya, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja agar dia dapat memahami dan mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Juga sakramen baptisan kudus yang akan diadakan pada tanggal 9 Oktober yang akan datang. Tuhan berkati, berikan kesehatan bagi anak-anak yang akan diserahkan untuk menerima baptisan, dan juga orang tua berkati Tuhan supaya semua boleh berjalan dengan baik. Secara khusus jemaat yang sakit, Bapak T. Lubis Boruna Baban dirawat di RSUD Ciawi, Nyonya Manulang Borusi Regar di Rumah Sakit Atang Sanjaya, Bapak Osiagian dirawat di Rumah Sakit Hermina, Nyonya MC Morangkir Boruhu Tauruk di Rumah Sakit Fania, Sintua JR Huta Barat Boru Simanjuntak pemulihan di rumah, Nyonya RBM Butar-Butar Boru Tambun pemulihan di rumah, Bapak Asinaga Boru Rumah Horbo dirawat di Penang, Nyonya Yohanes Suryanto Boru Simamora pemulihan di rumah, dan masih banyak jemaat yang masih dalam perawatan yang tidak kami sebut lagi nama-nama mereka. Tuhan, Engkaulah yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Berkati obat yang mereka konsumsi, makanan, minuman, bahkan vitamin, oksigen atau apapun yang mereka butuhkan. Kau kuduskan Tuhan, biarlah itu menjadi perantara Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Supaya mereka dapat melanjutkan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka di rumah, di tempat pekerjaan ataupun di gereja Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati keluarga yang turut merawat, berikan kesabaran, ketabahan, dan juga cinta kasih agar mereka dapat saling mendukung dan membawakan sukacita bagi keluarga yang mereka kasihi yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, kami juga menyerahkan keluarga yang berduka, mertua perempuan Bapak Elum Bantoruan Boru Nenggolan di Muara, mertua perempuan Bapak N. Siregar Boru Sihombing di Bogor, mertua perempuan Bapak S. Sinaga Boru Pasaribu di Brebes. Kami serahkan ketiga keluarga ini Tuhan
biarlah Engkau yang memberikan penghiburan dan kekuatan, Engkau yang mempersiapkan masa depan yang terbaik lagi ke depan, agar mereka bersama-sama dengan Tuhan untuk menjalani hidup hari-hari yang Tuhan akan berikan lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Apapun yang kami alami, masalah yang kami hadapi, ancaman, tantangan apapun, Kau menangkan kami Tuhan, karena Engkau ada bersama dengan kami, sehingga kami tetap setia, kami tetap percaya bahwa Engkau Allah, Engkaulah gembala yang baik yang menggembalakan kami domba-domba-Mu. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selamanya, yang sudah menebus kami dari dosa-dosa kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Yesuslah harapanku di hari Tuhanku. Kita berdoa menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua pendeta dan parhalado mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas.